Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa di tengah hiruk pikuk dunia ada suara lirih dari dalam dirimu yang memanggil? Suara itu begitu halus, sering tertutupi oleh bisingnya ambisi, oleh gaduhnya pikiran, dan oleh ribuan kata yang keluar tanpa henti. Hari ini mari kita berbicara tentang sesuatu yang jarang kita beri ruang, yaitu keheningan. Ia sunyi, sesuatu yang bagi banyak orang terasa menakutkan, namun bagi para sufi justru menjadi guru agung. Rumi pernah berbisik dalam syairnya, "Diamlah, agar kau dapat mendengar bisikan yang tak bisa ditangkap oleh telinga." Sebab di balik diam itulah ada ruang luas di mana hati bersua dengan Sang Pencipta. Bayangkan Sobat Rumi, ketika malam begitu tenang, bintang bertaburan, dan hanya suara angin yang menyapa, bukankah ada rasa damai yang tak bisa dijelaskan dengan kata? Itulah pintu pertama menuju rahasia jiwa. Keheningan bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan tempat di mana cinta ilahi menampakkan dirinya. Namun sayangnya, kita hidup di zaman yang begitu gaduh. Gawai tak pernah berhenti berdering, pikiran dipenuhi ambisi yang tak ada ujung, dan hati seakan kehilangan tempat untuk bernafas. Kita sibuk berlari, mengejar sesuatu yang tak pernah selesai, hingga lupa bahwa ada kekayaan besar dalam berhenti sejenak. Sobat Rumi, keheningan adalah cermin. Di dalamnya kita bisa melihat bayangan sejati diri kita, tanpa topeng, tanpa kebisingan. Ia adalah ruang di mana manusia dapat merasakan kelembutan kasih Tuhan, sesuatu yang tak akan pernah kita temukan di tengah kegaduhan dunia. Maka mari kita bersama-sama menyelam lebih dalam, menemukan kembali arti sunyi bukan sebagai kesepian, tetapi sebagai pelukan hangat dari Sang Pencipta. Hari ini mari kita belajar bersama Rumi bagaimana ketika sunyi menjadi guru, jiwa kita perlahan disinari oleh cahayanya. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, ketahuilah, keheningan bukan sekadar ketiadaan suara. Ia adalah sebuah undangan ilahi, sebuah pintu yang membawa kita lebih dekat kepadanya. Rumi berkata, "Diamlah dan biarkan jiwamu berbicara. Dalam diam engkau akan mendengar panggilan Tuhan." Pernahkah engkau duduk sendirian di tempat yang sunyi, lalu tiba-tiba merasakan kehadiran yang begitu damai? Itu bukan sekadar perasaan, itu adalah tanda bahwa hati sedang disentuh oleh kelembutannya. Dalam kebisingan dunia, kita sering gagal mendengar panggilan itu, sebab suara hati ditutupi oleh ribuan kata yang tak pernah berhenti. Para sufi mengajarkan sunyi adalah mihrab jiwa. Jika masjid adalah rumah bagi tubuh kita untuk bersujud, maka sunyi adalah ruang bagi jiwa kita untuk bertemu Tuhannya. Dalam sunyi, tidak ada yang tersisa selain dirimu dan Allah. Tidak ada topeng, tidak ada kepura-puraan. Hanya ada kejujuran jiwa yang berserah. Sobat Rumi, bayangkan ketika engkau berdiri di tepi laut pada malam hari. Ombak berbisik pelan, angin menyentuh wajahmu, dan langit luas seakan berbicara dengan hatimu. Di sanalah engkau akan mengerti bahwa Tuhan seringkali hadir bukan dalam suara keras, tetapi dalam bisikan yang lembut di keheningan. Rumi mengingatkan, jangan mencari Tuhan dalam keramaian pasar. Carilah Dia dalam diam hatimu, sebab di sanalah Dia menunggu. Keheningan adalah ruang di mana doa menjadi lebih jernih. Ketika bibir berhenti berkata, jiwa mulai berzikir tanpa suara. Ketika pikiran berhenti berdebat, hati mulai berbicara dengan bahasa yang lebih halus, bahasa yang hanya dimengerti oleh Sang Pencipta. Maka janganlah engkau takut pada sunyi, sebab sunyi bukan kesepian, melainkan pertemuan. Pertemuan antara jiwa yang rindu dengan Sang Kekasih yang selalu menunggu. Sunyi adalah rumah tempat hati pulang setelah lelah berkelana dalam hiruk pikuk dunia. Sahabat Rumi, bukankah kita semua merindukan tempat untuk pulang? Pulang ke dalam hati, pulang ke dalam zikir, dan akhirnya pulang kepada Allah.
dan sunyi adalah jalan yang menuntun kita ke arah sana. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia yang tidak pernah berhenti berisik. Berita silih berganti, notifikasi tak henti berdenting, suara ambisi terdengar dari setiap arah. Pikiran kita berlari ke sana kemari, hati kita letih, jiwa kita lelah. Namun, pernahkah engkau sadar bahwa di balik keheningan ada obat bagi segala kepenatan jiwa? Rumi mengajarkan, diamlah agar hatimu bisa sembuh. Sunyi adalah tempat di mana luka-luka jiwa mendapat balsem kasih ilahi. Bayangkan jiwa kita seperti danau. Ketika permukaan danau diganggu angin, airnya beriak dan keruh. Mustahil kita bisa melihat dasar yang jernih. Begitulah jiwa ketika dipenuhi kebisingan dunia, ia kehilangan kejernihannya. Namun ketika angin reda, air menjadi tenang dan dasar danau tampak jelas. Begitu pula hati manusia. Dalam keheningan kita kembali menemukan kejernihan sejati. Para sufi percaya, diam adalah ruang penyembuhan. Dalam diam, kita belajar melepaskan beban. Dalam diam, kita mendengar bisikan nurani yang selama ini tertutup. Dan dalam diam, kita merasakan pelukan lembut dari Allah, Sang Penyembuh jiwa. Banyak orang mencari ketenangan di luar dirinya, pada harta, pada kedudukan, pada pujian manusia. Namun semakin dikejar, semakin jauh ia terasa. Ketenangan sejati tidak berada di luar, melainkan di dalam. Dan kuncinya sederhana, berhenti sejenak lalu masuk ke dalam sunyi. Pernahkah engkau duduk diam tanpa berkata, hanya mengamati nafasmu sendiri? Setiap tarikan nafas adalah tanda kehidupan dari Allah. Setiap hembusan adalah pengingat bahwa semua kembali kepadanya. Dalam momen sederhana itu, jiwa perlahan sembuh, kegelisahan berkurang, hati menjadi lembut, dan beban seakan perlahan terangkat. Rumi berkata, keheningan adalah bahasa Allah. Segala yang lain hanyalah terjemahan yang tak sempurna. Maka ketika engkau letih, jangan buru-buru mencari pelarian di luar. Berdiam sejenak dalam sunyi, dan biarkan Allah sendiri yang berbicara dengan hatimu. Sahabat Rumi, sunyi bukan sekadar tempat kita berhenti. Ia adalah obat. Ia adalah air segar bagi hati yang kering. Ia adalah teduhnya pohon bagi jiwa yang kelelahan berjalan. Dan siapapun yang berani masuk ke dalam sunyi akan pulang dengan hati yang lebih damai, lebih ringan dan lebih dekat kepada Tuhannya. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, seringkali ketika kita berbicara tentang sunyi, muncul kesalahpahaman. Banyak yang mengira sunyi adalah kosong, sepi atau bahkan menakutkan. Namun bagi Rumi dan para sufi, sunyi adalah ruang penuh cahaya dan makna. Bayangkan sebuah gua gelap di malam hari. Awalnya kita hanya melihat kegelapan. Kita merasa kosong, takut dan tak tahu arah. Namun jika kita menyalakan lentera hati, gua itu perlahan memancarkan cahaya yang hangat. Setiap sudut gelap ternyata menyimpan keindahan. Setiap batu menyimpan cerita, dan setiap hembusan angin membawa pesan tersembunyi. Begitulah sunyi bagi jiwa manusia. Tampak kosong, namun sesungguhnya syarat dengan rahmat ilahi. Rumi mengibaratkan sunyi sebagai tanah subur bagi jiwa. Di permukaannya mungkin tak terlihat apa-apa, tapi di dalamnya benih cinta, kebijaksanaan dan pengenalan diri tumbuh dengan lembut. Siapa yang mau bersabar dalam sunyi akan menyaksikan bunga-bunga nurani bermekaran. Pernahkah engkau merasa di saat sendiri tanpa suara, tiba-tiba ada rasa damai yang membasahi hati, ada pengertian tanpa kata, ada cahaya yang membimbing tanpa terlihat? Itulah sunyi yang penuh makna. Ia berbicara bukan melalui suara, tetapi melalui rasa, melalui getaran hati, melalui ketenangan yang mengalir tanpa henti. Dalam ajaran sufi, setiap keheningan adalah kesempatan untuk menyelami kedalaman cinta Tuhan. Dalam diam, kita belajar mengenal diri sendiri, menyadari kelemahan dan kekuatan kita,
dan menatap dunia dari perspektif yang lebih luas. Sunyi memberi kita kejelasan, memberi kita fokus dan memberi kita ruang untuk merenung. Rumi mengingatkan, sunyi bukan hampa. Ia penuh dengan cahaya yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Ia adalah pelita yang menerangi lorong-lorong hati yang gelap. Ia adalah kunci untuk membuka pintu-pintu rahasia jiwa, dan ia adalah jalan menuju kedekatan dengan Sang Pencipta. Sobat Rumi, jangan takut pada keheningan. Jangan buru-buru mengisinya dengan suara atau kegiatan. Masuklah ke dalamnya. Biarkan hatimu menatap cahayanya. Biarkan jiwamu menyerap maknanya. Dan biarkan setiap detik sunyi menjadi guru yang lembut namun bijaksana. Dan ketika engkau keluar dari sunyi, engkau tidak lagi sama. Hati menjadi lebih terang, pikiran lebih jernih, dan jiwa lebih siap menapaki perjalanan hidup dengan kasih dan kesadaran yang lebih dalam. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa sunyi adalah guru dan obat bagi jiwa, ada satu rahasia yang ingin dibagikan Rumi kepada kita, bahwa diam itu sendiri adalah ibadah. Kita sering mengukur ibadah dengan gerakan, salat, puasa, zikir yang diucapkan, dan amal yang nyata. Namun para sufi mengajarkan bahwa hati yang diam dan penuh kesadaran adalah ibadah yang tak ternilai. Rumi berkata, ketika bibirmu berhenti berbicara, hatimu mulai berdialog dengan Tuhan. Sahabat Rumi, bayangkan engkau duduk dalam sunyi tanpa kata-kata, tanpa gangguan dunia luar. Setiap detik yang engkau habiskan dalam kesadaran, setiap napas yang engkau tarik dengan penuh perhatian adalah zikir yang terdalam. Ia bukan sekadar doa. Ia adalah pertemuan langsung dengan Sang Pencipta. Dalam diam, kita belajar merendahkan ego, melepaskan kebutuhan untuk selalu tampil, selalu didengar, atau selalu menguasai. Dia mengingatkan kita bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah sementara, sedangkan cinta Tuhan adalah abadi. Dan ketika jiwa terbiasa dalam diam, setiap kata yang keluar menjadi bermakna, setiap tindakan menjadi tulus, dan setiap doa menjadi lebih dekat ke hati Tuhan. Diam juga adalah bentuk kesadaran penuh. Ketika dunia menuntut kita berbicara, bersaing, dan membuktikan diri, diam menjadi saksi batin. Saya hadir, saya sadar, saya rindu kepadamu. Rumi menegaskan, bukan banyaknya kata yang mendekatkanmu pada Tuhan, tetapi kualitas diammu. Maka jangan remehkan keheninganmu. Setiap detik diam yang penuh kesadaran adalah ibadah yang menyucikan hati, menyembuhkan jiwa, dan mendekatkan kita pada cahaya ilahi. Hari ini, biarkan diri kita belajar dari sunyi. Biarkan hati kita berbicara dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh Tuhan. Biarkan jiwa kita menemukan kebahagiaan dalam diam, karena di sanalah rahasia terbesar spiritualitas tersimpan. Dan ingatlah, setiap langkah dalam diam bukan berarti kita berhenti, melainkan kita melangkah lebih dalam ke inti diri kita sendiri dan ke inti cinta ilahi. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, kini setelah kita bersama-sama menyelami keheningan, mari kita renungkan satu pesan yang paling mendalam dari Rumi, bahwa sunyi bukan sekadar berhenti berbicara, tetapi adalah guru yang membimbing jiwa menuju cahayanya. Rumi berkata, sunyi adalah lautan, dan jiwa adalah perahu yang ingin menyeberangi samudera cinta ilahi. Tanpa sunyi, perahu itu tak akan pernah bergerak. Bayangkan setiap detik sunyimu sebagai pertemuan intim dengan Tuhan. Setiap napas yang hening adalah doa yang tak terdengar, namun diterima oleh Sang Pencipta. Setiap detik hening adalah cahaya yang menyingkap tabir hati, membuka ruang bagi jiwa untuk bercakap-cakap dengan Sang Kekasih. Sunyi mengajarkan kita kesabaran. Sunyi mengajarkan kita kejujuran. Sunyi mengajarkan kita untuk melepaskan ego dan menyadari bahwa segala yang ada adalah miliknya, dan kita hanyalah pelancong di jalannya. Sobat Rumi, mungkin di awal diam terasa sulit,
Sunyi terasa berat, bahkan menakutkan. Namun percayalah, ketika kita berani menundukkan diri dalam keheningan, hati kita mulai merasakan kelembutan yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Kebingungan mereda, kegelisahan menenangkan, dan jiwa disinari cahaya yang lembut dari Sang Pencipta. Rumi mengingatkan kita, "Shiwatiksi makitiksa femasti," jangan takut pada sunyi. Di dalamnya kau akan menemukan cinta yang lebih besar daripada semua kata di dunia ini. Mari kita tutup perjalanan kita hari ini dengan satu pengertian sederhana namun mendalam, bahwa dalam sunyi kita belajar mendengar hati, menyembuhkan jiwa, dan menemukan Tuhan dalam diri kita sendiri. Bahwa setiap detik hening bukanlah kehilangan, melainkan pembukaan, sebuah perjalanan menuju kedamaian dan cahaya. Dan semoga Sobat Rumi semua bisa membawa pesan ini dalam kehidupan sehari-hari. Berani untuk berhenti sejenak, berani untuk diam, dan berani untuk membiarkan sunyi menjadi guru terbesar dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.